Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friansah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam YIN Bengkulu. Video ini saya buat untuk mata kuliah Psikoterapi Islam yang membahas tentang psikologi Gestalt. Terapi ini dikembangkan oleh Verdix Esprail pada tahun 1894 sampai dengan 1970 yang didasari oleh 4 aliran, yaitu psikoanalisis, fenomenologis dan eksistensialisme serta psikologi Gestalt. Menurut Preels, individu ini selalu aktif sebagai keseluruhan individu. Individu bukanlah jumlah dari bagian-bagian atau organ semata. Individu yang sehat adalah yang seimbang antara ikatan organisme dengan lingkungan. Karena itu pertentangan antara keberadaan sosial dengan biologis merupakan konsep dasar terapi Gestalt. Menurut Peirce, banyak sekali manusia yang mencoba menyatakan apa yang seharusnya daripada menyatakan apa yang sebenarnya. Perbedaan akualensi gambaran diri dari aktualisasi diri benar-benar merupakan kritis pada manusia itu sendiri. Peirce menyatakan bahwa individu, dalam hal ini manusia, selalu aktif sebagai keseluruhan, serta individu bukan semata-mata perjumlahan pembagian atau organ-organ seperti hati, jantung, otak, dan sebagainya, melainkan merupakan suatu koordinasi semua bagian tersebut. Kesehatan merupakan keseimbangan yang layak dari dunia yang mengandung kepentingan bersama. Saya dan engkau berubah menjadi kami. Dalam satu ikatan yang baru terbentuk, pertemuan ini akan menghasilkan perubahan-perubahan baru bila timbul ketidakpuasan di antara mereka. Dengan penekanan yang baik dan keadaan mempertahankan diri, menurut Peirce, individu tersiksa oleh kedua kekuatan dari dalam tersebut, yaitu top dog dan underdog, yang selalu berlomba ingin mengontrolnya. Konflik ini tidak pernah sempurna dan merupakan suatu bentuk penyiksaan diri. Pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis merupakan konsep dari terapi Gestalt. Banyak sekali manusia yang mencoba menyatakan apa yang seharusnya daripada menyatakan apa yang. Rawls mengatakan bahwa konsep kepribadian yang disusun oleh Freud tidak sempurna, sebab Freud tidak merumuskan lawan superego atau kata hati dengan jelas dan nyata. Rawls menyebut superego itu top dog sebagai lawan dari underdog. Superego menyangkut kekuasaan, keberadaan, dan kesempurnaan, sedangkan top dog menghukum individu dengan keharusan, keinginan, dan ketakutan atau ancaman, sedangkan underdog menguasai individu. Dengan penekanan yang baik dan keadaan mempertahankan diri, menurut Peirce, individu tersiksa oleh kedua kekuatan diri dalam tersebut, yaitu top dog dan underdog, yang selalu berlomba ingin mengontrolnya. Konflik ini tidak pernah sempurna dan merupakan suatu bentuk penyiksaan diri. Pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis merupakan konsep dasar terapi Gestalt. Banyak sekali manusia yang mencoba menyatakan apa yang seharusnya daripada menyatakan apa yang sebenarnya. Perbedaan aktualisis gambaran diri merupakan penghukuman terhadap ide-ide, mengarahkan manusia untuk berpepandangan bahwa seorang tidak usah seperti apa adanya. Peirce menyatakan bahwa setiap individu berada pada dua tingkatan, yaitu tingkatan umum yang dapat diamati atau dideteksi, tingkat kedua bersifat pribadi, pada saat individu mempersiapkan diri untuk melaksanakan perannya sesama mendatang. Kegiatan individu harus dikontrol oleh situasi. Individu yang kehilangan kepercayaan terhadap dirinya atau yang tidak berhubungan dengan dirinya atau dunianya akan memberikan reaksi terhadap suatu keseluruhan tidak dilakukan tidak dengan spontan, melainkan dengan keinginan menguasai keseluruhannya. Dalam hubungan ini, Peirce memberikan penjelasan bahwa N ditentukan oleh organisme, sedangkan Mains-Westred menyangkut masalah pilihan pada sesuatu. Saat organisasi interaksi akan merupakan kontrol, menghasilkan kepuasan bagi dirinya, karena perkembangan individu dihadapkan pada dua pilihan, yaitu belajar mengatasi frustasi atau dirusaknya oleh orang tuanya. Bila terdapat pertentangan yang sangat kuat antara keberadaan sosial dan biologis yang tidak dapat diatasi, maka individu mengalami frustasi.
Frustasi sebagai elemen positif sebab mendorong individu mengembangkan perlindungannya, menemukannya potensinya, dan menguasai lingkungannya. Plus menyatakan bahwa anak yang tidak cukup mengalami frustasi akan memperlihatkan potensinya untuk mengontrol orang dewasa dan menciptakan kebebasan. Menurut Peirce, karakter menunjukkan kepada aturan-aturan atau larangan-larangan yang dapat menghambat individu dalam pencapaian potensinya. Menurut Peirce, perkembangan karakter mengarahkan individu pada kekuatan merespon, hilangnya kecakapan mengatasi sesuatu kesulitan secara spontan, bebas dan menghasilkan perilaku tertentu. Karakter menurut bantuan pengarahan dari orang tua, guru, orang dewasa juga mendorong individu untuk bertindak bodoh serta membentuk ketergantungan sebenarnya individu. Lebih banyak membuang-buang energinya untuk memanipulasi dunia dibandingkan dengan penggunaan energinya untuk mengembangkan dirinya sendiri. Menurut Peirce, sebagai akibatnya ialah makin banyak seseorang memiliki karakter, makin kurang potensi yang ia miliki. Patologi terjadi apabila seseorang tidak dapat menerima perasaan dan pikiran-pikirannya sendiri, dinilai dari usaha meninggalkan kesempurnaan melalui Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.